أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وتبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وخصوصا إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والكربين والرحانين وجميع الملائكة وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى حضرة يا الله شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيدنا شيخ Jalaluddin Asyidi Syekh Jalaluddin Al-Mahali Syekh Asawi Syekh Fakhruddin Ar-Razi Syekh Mutawil Asy'arawi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina Hasan Ki Ahmad Jazuli bin Radiyah Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nurhuda Jazuli Kiai Ham Jazuli Kiai Fuadman M Jazuli Kiai Unih Jazuli Wadriya Kiai Mahfud Sirat wa khususan ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar Ma Ahmad Ahmad wa Alif wa Abi Khatib Abi Khatib wa Habana bin Kasman Jabul Jami' Amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat khususan la hadrati jami' ahli durus mendalam al-ahya'i minhum wal amwat siwarihim wa kibarihim Husain Basaid Al-Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Mbah Ubaidah wa Mbah Ubaidah Miyati wa Mbah Hajar wa Mbah Mansur wa ila hadrati jami' amwatina jami'il mu'minin wal maghfirallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu lan ojo manut sapa sira. Lan ojo manut sapa sira ai tattabi' tegese ojo manut sapa sira ma ing barang laisa kang ora ana iku laka keduwe sira bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma apa ilmun pengaweruh. Jangan ikuti suatu hal yang kamu tidak memiliki sebuah pengetahuan tentang hal itu. Inna sam'a saktenane pengerungu wal basara lan peningal wal fuada lan ati al qalba tegese ati iku kullu ulaika utawi sekabehane mengkono-mengkono salasah sekabehane mengkono-mengkono salasah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku kana ana apa kullu iku kana ana apa kullu anhu saking kulun anhu saking kullu ulaika iku mas'ulan kang den takoki iku mas'ulan kang den dangu kang den takoki ai sahibuhu tegese wong kang duweni ing kullu ulaik den takoki madza fa'ala bihi madza ing apa fa'ala agawe sapa sahib bihi kelawan kullu ulaik wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi lan aja lumaku sapa sira fil ardi ing dalem bumi. Wala tamshi lan aja lumaku sapa sira fil ardi ing dalem bumi
Marahan hale kang duweni lacut. Marahan hale kang duweni lacut. Aida marahin tegese kang duweni lacut bil kibri kelawan gumedhe wal khuyala ilan tegese gumedhe wal khuyala ilan tegese gumedhe innaka sak tenane sira iku lan takhriko ora bakal bisa mbolongi sapa sira lan takhriko ora bakal bisa mbolongi sapa sira al ardo ing bumi aitas kubaha nasab aitas kubaha tegese ora bakal bisa mbolongi sapa sira ing al ardo hatta tabluhu akhiraha ikibrika hatta tabluhu sehingga temeka sapa sira akhiraha ing akhire ard iki berika kelawan sifat gumedhe sira ya Allah ya Rabbi ya Karim iki berika kelawan sifat gumedhe sira walan tabluho lan ora bakal tumeka sapa sira al jibala ing ya Allah ya Rabbi ya Karim pira-pira gunung apane tulan dawane al makna utawi maknane iku annaka sak tenane sira iku la tabluhu ora bakal bisa tumeka sapa sira hadzal mablagho ing ikilah nggon tumeka pakaifa mongko hale kaya apa ya Allah ya Rabbi ya Karim tahtalu agreng-agrengan sapa sira kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha kullu dzalika utawi sekabehane mengkono-mengkono madkur iku kana ana apa sayyi'uhu barang olone kullu dzalik inda rabbika ing dalem ngersane pangeran sira iku makruhan barang kang den sengiti pun kita lanjut menafsiri surat Al-Isra ayat 36 masih melanjutkan yang kemarin. Tengeriki akan kita tafsiri secara global dulu seperti yang di dalam tafsir Jalalainnya. Sekarang kita membahas wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ay sahibuhu madza fa'al. Surat Al-Isra ayat 36. Tengeriki dingedeaken wala takfu ay la tattabi' ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti terhadap suatu hal yang kamu itu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Jadi ini peringatan yang di situ secara garis globalnya adalah kalau kita itu nggak tahu, kita jangan sampai mengikuti, kita jangan sampai sok tahu, apalagi malah berani melakukan hal tersebut. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sampai kamu mengikuti terhadap suatu hal yang kamu itu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Kowe lek ra ngerti apa-apa, kamu jangan mengikuti suatu hal tersebut. Ya, secara garis globalnya seperti itu. Inna sam'a wal basara wal fuada ay qalba kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua merupakan sebuah hal yang akan ditanyakan. Ai sahibuhu madza fa'al, yakni orang yang memiliki semua ini, yakni memiliki hati, memiliki pendengaran dan penglihatan, ini semua pemiliknya akan ditanyai apa yang telah ia lakukan terhadap penglihatannya, terhadap pendengarannya, dan terhadap hatinya. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sekarang kita membahas secara terperinci seperti yang didawuhkan sama Imam Fakhrul Razi dan juga Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau niku dawe membahas mengenai ayat ini. Jadi ini secara garis globalnya adalah nopo? Ini larangan bagi kita. Ini larangan bagi kita, jangan sampai kita itu dalam suatu hal yang kita itu tidak tahu, kita jangan sampai kemeruh. Nah, kita jangan sampai kemeruh atau sok tahu. Secara garis globalnya gitu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti suatu hal yang kamu itu enggak memiliki pengetahuan di dalamnya. Mulanya sampai-sampai kalau kita membahas mengenai ayat ini dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa ini merupakan sebuah larangan bagi orang-orang musyrik, yang mana orang-orang musyrik pada zaman dahulu itu memiliki keyakinan-keyakinan yang mereka yakini dalam urusan ketuhanan dan urusan kenabian dengan sebab murni mengikuti terhadap nenek moyang mereka. Jadi mereka itu, para orang-orang musyrikin pada zaman dahulu itu memiliki beberapa keyakinan tentang ketuhanan dan kenabian yang mana mereka itu cuma murni taklid, cuma murni mengikuti kepada nenek moyang mereka. Karena sesungguhnya hal tersebut mereka nisbatkan kepada Allah Ta'ala murni karena mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau anu tengriki dingendikaken seperti halnya mereka itu meyakini bahwa tidak adanya hari ba'ats atau dibangkitkan dari kubur. Mereka berkata, balid daraka ilmum fil akhirati bal hum fi syakki minha bal hum minha amun. Jadi mereka itu memiliki keyakinan yang salah gara-gara memang murni cuma mengikuti terhadap nenek moyang mereka. Mereka meyakini bahwa yang namanya ba'ats dibangkitkan dari kubur itu tidak ada. Itu yang pertama. Bahkan juga banyak diceritakan dari mereka bahwa inna dunnu illa dunna wa ma nahnu bimustaqinin wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah ayat ini kalau di dalam Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi-nya adalah ini menceritakan bahwa orang-orang zaman dahulu, orang-orang musyrik itu memiliki keyakinan-keyakinan tentang kenabian dan juga ketuhanan yang mana mereka itu sebenarnya nggak tahu tentang hal tersebut, cuma murni mengikuti para nenek moyangnya zaman dahulu. Itu kalau kita mengikuti yang ada dalam Fakhruddin Ar-Razi. Yang lebih seru adalah kita mengikuti daunnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu seperti ini. Beliau dawuh, Allah Ta'ala setelah membahas pada ayat-ayat kemarin mengenai permasalahan yang bisa membuat kehidupan ini menjadi runtut dan tertata, maka seorang manusia yang dijadikan khalifah atau pemimpin oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini, dan Allah Ta'ala memberikan kehidupan baginya, dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya penunjang-penunjang kehidupan, maka setelah Allah Ta'ala itu menanggung terhadap segala bentuk penunjang-penunjang kebutuhan manusia, maka Allah Ta'ala itu ingin menunjukkan kepada manusia agar seorang manusia itu bisa mendapatkan yang namanya sebuah kemajuan di dalam hidupnya. Yaitu caranya bagaimana? Bil bahsi wal fikri, yakni dengan cara membahas dan juga berpikir. Manusia kalau ingin mau maju, kan Allah Ta'ala sudah menciptakan manusia, ya, dan Allah Ta'ala juga menciptakan segala penunjang kebutuhan kehidupannya. Lah, Allah Ta'ala juga ingin menunjukkan kepada seorang manusia agar bahwa dia itu kalau mau
memiliki sebuah kehidupan yang maju, maka dia harus memiliki yang namanya pola berpikir, memiliki pola berpikir, dan menjadikan akal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini merupakan alat bagi dia, ya, sehingga kalau dia mau menggunakan akalnya, dia akan mendapatkan sebuah kemajuan di dalam kehidupannya dan di dalam lingkungannya. Lah, yang namanya kehidupan, yang namanya kemajuan ini, yang awalnya adalah seseorang itu harus berpikir. Ini tidak akan sempurna kecuali atas sebuah qadiyah, sebuah permasalahan yang memang sudah tetap dan sudah jelas. Kowe gak akan mendapatkan sebuah kemajuan kecuali dari sebuah permasalahan yang memang permasalahan itu sudah tetap dan juga sudah jelas. Sehingga ketika memang kamu itu bergerak di dalam kehidupan ini berdasarkan dengan sebuah qadiyah yang memang sudah jelas, maka kamu akan sampai kepada apa yang kamu tuju. Kalau kamu semisal kita buat contoh yang ringan tengah diki. Kalau kamu ingin membuat sebuah masakan, kan seperti itu nggih. Kalau kamu ingin membuat sebuah masakan, maka tentunya agar kamu bisa membuat masakan ini benar-benar menjadi enak dan juga lezat, maka kamu harus memasak berdasarkan sebuah resep yang memang resep tersebut sudah terpercaya, tidak ngawur. Paham ya? Ini bukti bahwa yang namanya kemajuan itu berawal dari berakal, mau berpikir, dan berakal dan berpikir itu harus dilandaskan sebuah fondasi pengetahuan yang benar pula. Harus berawal dan berpondasikan terhadap sebuah dasar yang benar pula. Jadi ojo sampai salah. Mulane teng mriki Allah Ta'ala ngelarang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu itu jangan sampai mengikuti terhadap suatu hal yang kamu itu tidak memiliki pengetahuan. Pun bahkan dicontohkan sampai seperti itu kan. Kalau beliau Syekh Mutawalil Asy'arawi mencontohkan, kalau kamu ingin semisal berangkat menuju Iskandariyah ataupun kamu kepingin berangkat menuju Bojonegoro semisalnya, maka kamu tidak akan bergerak kecuali kamu sudah yakin bahwa jalan ini merupakan jalan yang bisa menghantarkan kamu kepada tujuan kamu. Kamu gak akan berjalan menuju Bojonegoro sebagai tujuan kamu kecuali kalau kamu itu sudah yakin bahwa ini jalan memang jalan menuju Bojonegoro. Karena itu tadi seseorang manusia akan bisa maju ketika dia mau berpikir dan juga berakal menggunakan akalnya. Dan menggunakan akalnya pun itu harus didasarkan sebuah pengetahuan yang benar. Jangan sampai wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sampai sebuah berakalmu, kamu menggunakan akalmu itu didasarkan atas suatu hal yang kamu sendiri itu tidak memiliki pengetahuan. Kamu nggak tahu itu benar atau tidak. Ana teng mriki disebutaken wa kadzalika harakatul hayah la yumkinu an tatimma illa binaan ala qadaya haqiqiyatan matbutatan fil kauni wa hadza ma nusammihi al ilma. Begitu juga pola pergerakan kehidupan ini tidak mungkin menjadi sempurna kecuali didasarkan atas sebuah hal-hal pondasi-pondasi yang sifatnya hakiki yang memang sudah terbatasi di dalam kehidupan ini. Dan inilah yang dinamakan dengan ilmu. Inilah yang dinamakan dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah memang sebuah hal yang memang didasarkan sebuah kenyataan yang memang sudah bisa dikatakan sebagai kebenaran. Guys, itu maknanya seperti itu. Kita contohkan. Tengeriki dicontohkan sama Syekh Mutawalil Asy'arawi bentuk daripada ilmiah. Ini bahas masalah ilmiah ini. Bentuk daripada sebuah tindakan ilmiah tengeriki dicontohkan seperti bahwa dikatakan bahwa yang namanya bumi itu bulat. Kemudian yang namanya matahari itu bersinar, ya. Kemudian yang namanya rembulan itu bercahaya. Ini merupakan sebuah pembahasan ilmiah yang semua orang meyakini hal tersebut dan inilah yang dinamakan dengan ilmu. Dan ilmu itu lawan katanya
Dan ilmu itu lawan katanya adalah nopo? Jahlu, atau sebuah kebodohan. Ada jahlu, ada ilmu. Kalau ilmu itu memang seseorang mengetahui dalam keadaan suatu hal sesuai dengan kenyataan. Nah, ada yang namanya al-jahlu atau sebuah kebodohan. Kalau kebodohan itu fa antazima biqadiyatin laisat waqi'iyatan fa hiya qadiyatun kadhibatun. Yang namanya sebuah jahlu, sebuah kebodohan adalah kamu meyakini terhadap sesuatu permasalahan yang permasalahan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa disebut bahwa hal tersebut adalah sebuah kenyataan yang bohong. Fakta yang bohong itu jahlu. Kamu meyakini bahwa bumi ini kotak semisal. Itu namanya jahlu. Kamu memiliki keyakinan yang mana keyakinan ini sifatnya adalah sebuah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jahlu. Lah ada yang tengah-tengah yaitu ummi atau orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tapi juga dia itu tidak memiliki keyakinan sama sekali. Paham, Bara? Jadi orang-orang yang sifatnya dia tidak jahlu, dia tidak bodoh, tapi dia juga tidak ilmu. Lah orang yang tengah-tengah seperti ini, itu sifatnya lebih mudah untuk kita kasih yang namanya sebuah pengetahuan. Kalau orang tengah-tengah itu lebih mudah untuk kita kasih yang namanya sebuah pengetahuan. Berbeda halnya yang namanya orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu lebih sulit untuk kita beri yang namanya sebuah pengetahuan. Ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita contohkan, kita kembali lagi. Tadi kan ngaten nggih. Jadi konsep awalnya adalah seseorang manusia ini kalau mau mendapatkan sebuah kemajuan di dalam kehidupannya, maka caranya adalah dia harus menggunakan terhadap akalnya untuk berpikir. Dan pola berpikir di dalam menggunakan akalnya pun itu harus didasarkan dengan pondasi yang benar atau bisa disebut dengan pola berpikir yang ilmiah. Pola berpikir yang ilmiah. Karena kalau pola berpikirnya itu tidak ilmiah, maka hal tersebut akan membawa sebuah kerusakan. Bahkan sekalipun ketika hal tersebut itu dilakukan oleh seorang nabi. Tangeriki didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau menceritakan, "Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a bi nafsihi hadzal mabda' fil wujudi al-imani." Maka baginda Nabi pun juga memberikan sebuah aturan ini di dalam untuk dirinya sendiri. Ya ini Kanjeng Nabi dulu pernah salah juga di dalam urusan yang sifatnya duniawi lagi. Dalam urusan yang sifatnya niku duniawi. Hina ma ra'a an-nasa yu'abbiruna an-nakhla fa asyara alaihim bi adami takbirihi. Jadi yang namanya pohon kurma, kalau sampean tahu pohon kurma itu nanti akan bisa berkembang dan berbuah. Itu caranya adalah dengan cara dikawinkan. Jadi kamu delok dhewe nanti di YouTube, nanti biar kamu tahu lebih pastinya. Secara garis besarnya adalah yang namanya kurma itu kalau mau untuk berbuah itu caranya harus dikawinkan. Yaitu bagaimana? Yaitu manggarnya yang laki-laki itu diambil, dipetik, kemudian ditaruh pada manggarnya yang perempuan. Jadi dibuka seret, ngoten nggih. Seret itu nanti wadahnya terbuka seperti ini, kemudian menjadi mengembang. Itu kemudian manggarnya laki-laki, pohon laki-laki itu ditaruh di tengah-tengahnya, kemudian ditutup kembali, kemudian diikat. Itu cara menikahkan atau mengawinkan pola perkawinan yang ada di dalam pohon kurma itu seperti itu. Lah dulu itu diceritakan ketika Kanjeng Nabi itu melihat orang-orang para sahabat pada waktu itu melakukan yang namanya mengawinkan pohon
kurma. Kemudian Kanjeng Nabi niku ndawuhi. Kanjeng Nabi ndawuhi dawuh kepada para sahabat, kamu tidak perlu untuk melakukan perkawinan terhadap pohon kurma ini. Lan teng iki dibahasane fa asyara alaihim bi adami takbirihi. Kanjeng Nabi niku dawuh gak usah dikawinkan. Wah, biasanya para sahabat itu mesti mengawinkan pohon kurma laki-laki, manggarnya pohon laki-laki ditaruh di manggarnya pohon perempuan. Kok tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh nggak usah dikawinkan, nggak masalah. Tapi apa kenyataannya? Fa'ata'uhu wa lam yabiru an-nakhla fi hadzal am. Para sahabat karena mendengarkan dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi dawuh nggak usah dikawinkan pohon kurmanya, akhirnya para sahabat nggak ada yang mengawinkan pohon kurmanya. Di dalam tahun itu nggak ada para sahabat yang mengawinkan pohon kurmanya. Lalu apa kenyataannya? Wa kanatin natijatu ansyasa an-nakhlu walam yusmir. Dan ternyata yang terjadi adalah justru pohon kurma ketika tidak dikawinkan oleh para sahabat itu, ya kenyataannya adalah tidak berbuah, tidak mengeluarkan kurmanya, tidak mengeluarkan buah kurmanya. Wa asbatat at-tajribatu at-tabi'iyatu annama asyara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa sawaban. Dan sebuah kenyataan ini itu menunjukkan bahwa suatu hal yang diperintahkan oleh baginda Nabi berupa jangan dikawinkan, tidak perlu dikawinkan, itu ternyata sebuah perintah yang sifatnya tidak benar. Sebuah perintah yang sifatnya tidak benar. Hadza ya'ti mimman dawuhnya Syekh Muhammad. Ini siapa coba? Yang daun lagi sapa? Muhammad ibn Abdullah Nabiyillah wa Rasuli. Ini datangnya adalah dari seorang nabi, yakni Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh koyo ngene iki. Alladzi yahrisu ala an ta'tiya kullu qadayahu shadiqatan shaibatan wa makana minhu illa qala antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Ya. Jadi setelah padahal ini didhawuhi Kanjeng Nabi, setelah mengetahui bahwa ternyata dawuhnya itu tidak benar, bahwa tidak perlu mengawinkan itu merupakan sebuah kenyataan yang salah, dan memang nggak ada yang menjadi panen, nggak ada yang panen para sahabat pada waktu itu. Akhirnya dawuh Kanjeng Nabi dawuh antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian semua itu lebih tahu terhadap urusan dunia kalian semua. Pun ini loh coba, ini kita disuruh angan-angan sama Kanjeng Nabi, sama Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa yang namanya niki, bahwa yang namanya ini, bahwa yang namanya sebuah hal ketika tidak didasarkan dengan sebuah hal yang sifatnya itu fakta atau ilmiah, maka hal tersebut tidak akan menjadi benar sekalipun itu datangnya dari seorang nabi. Kalau ini dalam urusan dunia lagi, khusus dalam urusan dunia. Bahkan seorang Kanjeng Nabi pun pernah salah dalam urusan duniawi, bahwa Kanjeng Nabi itu menganggap bahwa tidak penting untuk mengawinkan yang namanya pohon kurma. Para sahabat kemudian menuruti dawuhnya Kanjeng Nabi, dan ternyata pada tahun itu justru tidak ada yang panen. Sehingga mereka semuanya paham bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang salah. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian semua wahai para sahabat itu lebih tahu terhadap urusan dunia kalian. Kalian lebih paham, ya. Kalian lebih paham. Mulane teng mriki dingin-dingin Kanjeng Nabi niku seperti yang diriwayatkan dalam hadisnya Imam Rafi', beliau meriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi niku ngeten. Hina asqatatin nakhlu samaroha innama ana basyarun. Dadi teng mriki dingin-dingin Kanjeng Nabi niku dawuh innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhuduhu bihi. Kalau aku memerintahkan kalian semua terhadap sesuatu urusan agama kalian, maka ambillah hal tersebut, lakukan hal tersebut. Tapi wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basyarun. Tapi kalau saya itu memerintahkan kalian semua dengan sesuatu dari
pandangan atau pendapat saya sendiri, maka sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia. Dalam tanda kutip mungkin salah. Jadi Kanjeng Nabi kalau urusan agama, Kanjeng Nabi nggak akan salah. Karena itu langsung dari wahyu. Langsung wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dari urusan duniawi, duniawi yang sifatnya itu perintah dari Kanjeng Nabi yang bukan dari wahyu tapi dari pendapatnya Kanjeng Nabi sendiri, maka sesungguhnya Kanjeng Nabi dawuh fa innama ana basyarun, maka sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia yang mungkin juga salah. Dan terbukti dalam urusan duniawi itu Kanjeng Nabi juga ternyata pernah salah. Seperti yang disebutkan tadi. Ini dasarnya apa? Karena itu tadi, mengikuti wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti suatu hal yang kamu di dalam hal tersebut sama sekali tidak memiliki pengetahuan. Kowe lek ra ngerti, ojo sok ngerti. Paham ya? Karena itu hanya akan membuat sebuah kerusakan. Yang ada bukan kok sebuah keberuntungan, tapi malah sebuah kerusakan. Bon, niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Bon, paham ya? Jadi itu. Jadi kaidahnya ngeten, kowe aja sok tahu. Kowe kalau nggak tahu ya kita cari tahu dulu, bukannya malah sok tahu. Kita lanjutkan. Tengeri kita dawakan. Qauluhu la taqfu ay la tattabi' wa la tatadakhal fi ma la ilma laka bihi. Ya. Maka kamu jangan sampai mengikuti atau bahkan kamu malah berkecimpung dalam suatu hal yang kamu itu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. Beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi mencontohkan semisal orang mengaku-ngaku bahwa dia itu bisa membenarkan HP, ya padahal dia itu sebenarnya tidak tahu. Bisa dipastikan apa yang dia rusak itu lebih banyak dari apa yang dia benahi. Napa? Apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia benahi. Kowe ora ngerti carane dandani HP. Kowe sok-sokan ngaku iso benakno HP. HP ini mbok protoli dhewe, ora ndelok tutorial dan juga yang lainnya, hampir bisa dipastikan bahwa apa yang kamu rusak itu lebih banyak daripada apa yang kamu benahi. Bon. Oleh karena itu, para ulama ahli fikih sering dawuh mangqala la adri faqat afta. Barang siapa yang mengucapkan la adri, saya enggak tahu, itu dia telah berfatwa. Artinya bagaimana? Kalau kamu ditanyai tentang suatu hal hukum agama, kemudian kebetulan kamu masih belum tahu, maka kamu harus menjawabnya dengan perkataan la adri. Saya belum tahu. Itu termasuk daripada nisfil ilmi. Kenapa? Akan karena dengan dia itu menampakkan bahwa dia itu enggak tahu, maka sama halnya dia itu mengalihkan orang yang bertanya ini untuk dia bertanya kepada orang yang benar-benar mengetahui. Kowe lek ditakoki hukum fikih, marono kowe jawab sepurane aku gak ngerti. Itu sama halnya kamu mengarahkan terhadap orang yang bertanya ini agar dia bertanya kepada orang yang tahu. Beda halnya kalau justru kamu menjawab secara ngawur, secara salah, justru akan menyebabkan jawaban kamu ini sebuah hal yang tidak terpuji endingnya. Bahaya, malah yang ada malah bahaya untuk si penanya. Bon, ini ngoten nggih. Niku ngoten. Jadi pembahasannya adalah seperti itu. Dan yang namanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Napa? Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu dini. Kamu jangan sampai menyangka bahwa yang namanya ilmu itu cuma ilmu agama saja. Jangan sampai kamu menganggap yang namanya ilmu ini hanya ilmu agama. Tapi ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu agama. Yang pertama adalah ilmu agama seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, dan juga seterusnya. Itu dinamakan sebagai ilmu agama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakna yang didhawuhna kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi wal ilmu huna yuradu bi al ilmu al mutlaq. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mutlak, ilmu yang ada pada dawuh wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun.
Janganlah kamu mengikuti atau berkecimpung dalam suatu hal yang kamu itu tidak memiliki pengetahuan dalam hal tersebut. Ilmu di sini adalah ilmu yang sifatnya mutlak, bukan hanya terkhususkan dengan ilmu agama saja. Li'annal kasir minan nas kana ya'taqidu annal ilma yakni al ilmu ad-dini faqat. Karena banyak orang yang meyakini bahwa yang namanya ilmu itu cuma ilmu agama. Itu salah. Lakinil ilmu huwa kullu ma yusri harakatal haya. Akan tetapi yang namanya ilmu adalah setiap hal yang mampu memajukan terhadap pergerakan kehidupan ini. Ya, makna ilmu itu ada dua, ilmu dini, sebuah ilmu agama, ilmu agama. Maka ilmu agama ini tidak bukan adalah sebuah ilmu yang langsung kita terima daripada Allah Ta'ala. Walaysa lana dakhlun bihi, dan kita itu sama sekali tidak ikut andil di dalamnya. Lek wis urusan agama, awak dhewe gak melok-melok. Ora iso awak dhewe benahi atau punya inspirasi atau punya variasi yang baru, itu nggak bisa. Itu namanya ilmu agama. Karena apa? Karena memang yang membuat terhadap ilmu agama ini lebih mengetahui sehingga bahasanya beliau li'anna sani adra bisan atihi wa walladhi yad'u laha qanuna siyanatiha li'annahu ya'lamu ma yuslihuha wa ma yufsiduha. Karena Allah Ta'ala ini adalah sosok yang benar-benar mengetahui terhadap seluruh para makhluknya, dan Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap apa yang bisa membuat para makhluknya itu lebih baik dan apa yang membuat para makhluknya ini menjadi rusak. Ya, itu namanya ilmu agama. Maka ilmu agama ini sudah sama sekali kita tidak memiliki andil di dalamnya. Kita tidak bisa merevisi, ya, karena itu memang langsung dari Allah Ta'ala. Mulanya tengah iki dawuhnya wa hadan nau'u minal ilmi qala Allah Ta'ala anhu wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap hal yang dibawakan oleh nabi yang menjadi utusan Allah, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh baginda nabi maka hendaknya kamu menjauhinya. Ini secara kaidah besarnya seperti itu. Maka kita sama sekali falaisalana an natadakhala fihi au nazitu alaihi. Kita enggak akan punya yang namanya kewenangan untuk berkecimpung atau bahkan merevisi terhadap suatu hal yang di situ dianggap sebagai ilmu yang mana ilmu agama ini langsung buatan Allah Ta'ala. Kewajiban kita cuma satu. Famaka nafi amrun au nahyun fa'alika al-iltizam bihi. Kewajiban kita tentang pengetahuan agama ini intinya adalah satu. Suatu hal, perintah atau larangan dari Allah Ta'ala, konsekuensinya adalah satu, kita itu harus memiliki sebuah kesanggupan. Awak dewi harus memiliki sebuah kesanggupan yang tinggi di dalam urusan ilmu agama. Niku satu. Lah ilmu yang kedua niku nopo? Tengeriki akan ilmu yang kedua adalah amman nau'u al-akhir minal ilmi. Ilmu yang kedua, pertama ilmu agama, yang kedua adalah bahwa al-ilmu al-madi at-tajribi alladhi la yakhda'u lil ahwa. Faqad ja'alahu Allahu al-khaliq subhanahu majalan lil bahsi wat tasabuq wa midmarun yajri fihi al-jami'. Tengeriki akan ilmu model yang kedua adalah ilmu yang sifatnya ilmu penjajalan. Ilmu penjajalan. Bahasanya penjajalan ya udah. Ya bahasanya tajribi. Atau ilmu yang berdasarkan sebuah riset atau sebuah penelitian. Kue meriset suatu apa, itu namanya al-ilmu at-tajribi. Ilmu yang sifatnya itu dari percobaan. Ada ilmu dini, ada ilmu tajribi. Kalau ilmu agama kita nggak bisa ikut andil di dalamnya. Tapi kalau al ilmu at-tajribi, ilmu yang berangkatnya daripada sebuah percobaan, maka ini semua kita ikut andil di dalamnya. Mulanya tengeriki bahasane faqad ja'alahu al-khaliqu subhanahu majalan lil bahsi wat tasabbuq.
maka ini tempat daripada sebuah pembahasan dan tempat daripada sebuah perlombaan. Ilmu percobaan. Kue isok njajal opo kamu yang akan berlomba-lomba dengan orang-orang lain. Kalau kamu memiliki pemikiran yang lebih cemerlang, kamu yang akan lebih maju dalam hal tersebut. Ya. Mulana li annahum fin nihayah sayal takuna fihi qahran wa rughman anhum wa qad a'tana Allah wa qad a'tana al-haqq subhanahu wa ta'ala misalan li hadza nau'i al-ilmi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang iki dicontohaken ya Allah ya Rabbi ya Karim seperti halnya yang di sini dicontohkan fahadihi dzawahirul qaun arba'un fiha kama syi'ta bahsan wa dirasatan kama ahsanta al im'an fiha fasawfa tusiluka ila dzawahiri ukhra tusri hayataha wa turaqqiha. Ini merupakan sebuah macam-macamnya kehidupan. Di mana kalau kamu mau benar-benar memajukan atau bahasanya bersungguh-sungguh di dalam berpikir di dalamnya, maka hal tersebut akan menyampaikanmu kepada kenyataan-kenyataan lain yang membuat kehidupanmu lebih maju. Seperti contoh orang yang bisa menemukan tentang asrul bukhar, kemudian orang-orang yang bisa menemukan yang namanya sebuah listrik, ya. Wa ghairuha, bahasanya beliau Syekh Mutal Asy'arawi, ono orang zaman dahulu nggak ada listrik, kemudian gara-gara dia mau berpikir secara keras menggunakan akalnya, akhirnya dia bisa menemukan yang namanya listrik. Dulu nggak ada lampu, karena mau yang namanya berpikir secara keras akhirnya bisa menemukan yang namanya lampu. Dan terus ini berangkatnya adalah karena memang ini termasuk al ilmu at-tajribi. Ilmu yang berangkatnya adalah sebuah percobaan. Kue kalau terus mau melakukan yang namanya riset dengan segala percobaan kamulah yang akan memiliki sebuah kemajuan yang paling utama di dalamnya. Tapi secara tegas didahulukan sama Syekh Mutawal Asy'arawi, falladzi iktasyafa asral bukhar walladzi iktasyafat al-ajala wal kahriba wal jadibiyah wa ghairiha lam yakhluq jadidan fi kaunillah. Secara tegas Syekh Mutawal Asy'arawi beliau itu dawuh, orang yang menemukan yang namanya listrik dan juga semisalnya pada hakikatnya lam yakhluq jadidan fi kaunillah. Dia itu tidak menciptakan suatu hal yang baru di dalam alam semestanya Allah ini. Ya. Innama ahsan an-nadhar wa ta'ammul fatawassala ila ma yurihu al-mujtama' wa yusqitu. Hanya saja dia itu mau berangan-angan secara baik sehingga dia sampai terhadap suatu hal yang namanya penemuan. Jadi wong sing bisa menemukan yang namanya listrik, yang menemukan lampu dan seterusnya, itu pada hakikatnya mereka tidak menciptakan suatu hal yang baru dalam alam semestanya Allah ini. Mereka cuma sekedar napa nggih bahasane? Memperbanyak. Mereka sekedar sifatnya itu memperbanyak atau memiliki angan-angan yang baik sehingga mereka menemukan penemuannya, tapi pada hakikatnya mereka nggak bisa dikatakan sebagai menciptakan suatu hal yang baru dalam semestanya Allah ini, dalam alam semestanya Allah ini. Mereka hanya menemukan sebuah penemuan. Paham ya? Mulane beliau niku tawagas dawuh ngeten, walladzina abaru an hadhil injazat al ilmiyah bi kalimatil iktisyafat kanu umana fit ta'bir anil waqi' al fi'li. Ya, orang-orang yang membahasakan atas suatu hal yang mereka temukan dengan bahasa penemuan-penemuan itu, fahum lam yakhluqu jadidan fil kauni, maka mereka itu tidak bisa dikatakan sebagai menciptakan suatu hal yang baru di dalam semesta alam ini. Karena napa faqul hadil asya' maujudatun, karena pada hakikatnya semua hal ini yang baru mereka temukan itu sebenarnya sudah maujud. Listrik sebenarnya dari zaman dahulu itu sudah ada. Maksudnya bahan-bahannya itu sudah ada. Wal fadlul lahum fil ihtida'i ilaiha wa iktishafiha. Hanya saja mereka itu memiliki sebuah kelebihan yang berupa memberikan sebuah penemuan. Jadi gara-gara mereka itu mau berpikir secara bagus dan juga secara dalam, akhirnya mereka niku napa saged bisa yang namanya menemukan sebuah penemuan. Pun
Kesimpulannya ya nopo tentang ini tadi, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya adalah seperti ini. Kan tadi kan didaukan janganlah kamu mengikuti terhadap suatu hal yang kamu tidak memiliki pengetahuan dalam hal itu. Tangri kita ingin dikatakan kesimpulannya adalah satu, fa in kanat fi ini tarakna halil khaliq subhanahu yuqanninuha lana. Kesimpulannya adalah satu, kalau urusan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan agama, maka nanti jawabnya adalah satu, kita biarkan, kita hanya sifatnya menerima jadi ilmu-ilmu agama ini dari Allah Ta'ala. Lek urusan itu ilmu agama, kita hanya menerima jadi. Kita terima daripada Allah Ta'ala, kita tidak memiliki andil sama sekali di dalamnya. Bon, itu kalau urusan agama. Tapi wa in kanat fi umuri dini, ya, a'malna fiha uqulana bima yanfa'una wa yusri hayatana. Tapi kalau hal tersebut itu merupakan sebuah urusan-urusan duniawi, kalau itu merupakan urusan-urusan duniawi, kita diharuskan untuk menggunakan akal kita dengan sebuah hal yang bermanfaat kepada hidup kita dan membuat hidup kita lebih maju. Paham? Jadi urusan agama, kalau kita nggak tahu, kamu diam. Kamu istilahnya murni mengikuti terhadap aturan ilmu-ilmu agama yang sudah Allah Ta'ala jelaskan di dalam Qur'annya. Tapi kalau dalam urusan dunia, ketika kita tidak tahu, maka bukan berarti kita diam saja. Nah, kalau urusan dunia kita nggak memiliki sebuah pengetahuan, bukan berarti kita hanya diam saja. Justru kita harus menggunakan pola pikiran kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala ngendikakan tentang penggalan ayat yang setelahnya, innasam awal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang namanya manusia itu diberi bekal sama Allah Ta'ala yang namanya pendengaran, penglihatan, hati. Dan semua ini merupakan sebuah hal yang akan ditanyai. Bayang nih, awak dewe iki diberi modal sama Allah Ta'ala untuk menemukan sebuah penemuan yang sifatnya ilmiah dengan yang namanya pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Ini redaksinya Al-Quran ini perlu kita ketahui secara tegas. Beliau niku dawuh, maka ketika dalam urusan-urusan duniawi, ketika seorang manusia itu tidak memiliki yang namanya sebuah pengetahuan, bukan berarti dia diam saja, tapi dia harus menggunakan akalnya untuk terus berpikir, dan sehingga dia mampu mendapatkan yang namanya sebuah pengetahuan baru atau bahkan penemuan baru. Karena manusia ini sudah diberi modal sama Allah Ta'ala yang namanya pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Sebagai perantara bagi dia untuk mampu menyikap takbir-takbir yang belum dia temukan. Sehingga ngeten. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya manusia ini sedikit mengulang yang kemarin. Syekh Mutawalli Asy'ari sedikit mengulang pada yang kemarin. Bahwa yang namanya manusia itu di dalam ayat ini secara runtut Allah Ta'ala itu yang namanya manusia dijelaskan di sini diberi yang namanya pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Inna sam'a, pendengaran, kemudian wal basara, penglihatan, dan yang ketiga wal fuada, hati. Ini apa sih maksudnya? Syekh Mutawalli Asy'ari sampai dawuh seperti ini. Para ulama iwadha'i fil a'dha, para dokter-dokter itu semuanya sepakat bahwa yang namanya anak itu sudah dilahirkan dalam keadaan yang namanya anak itu memiliki indera perasa. Indera perasa. Dan yang namanya manusia ini, seorang bayi itu sudah bisa mulai merasakan atau memfungsikan yang namanya indera-inderanya ini tadi dalam sebagian saja. Bahasanya beliau tegas,
Wa in kanat hawasul insani kasiratan fa inna ahammuha as-sam'u wal basaru. Walau pada hakikatnya indera-indera yang dimiliki oleh manusia itu banyak, akan tetapi yang paling penting itu cuma dua. Yang paling penting sendiri adalah dua. Yang namanya paling penting adalah apa? Penglihatan dan juga pendengaran. Penglihatan dan juga pendengaran. Tak kandani ya. Uripmu iki paling penting iku loro. Pendengaran atau penglihatan. Dua ini. Kalau manusia sudah tidak punya yang namanya pendengaran, juga tidak punya yang namanya penglihatan, sudah dia seolah-olah tidak memiliki arti dalam hidup ini. Bahkan kalau secara konsep fikihnya, kalau seorang manusia itu terlahir dalam keadaan dia itu tidak memiliki pendengaran atau tuli, dia juga tidak memiliki penglihatan atau buta, maka dia tidak ketaklif, dia tidak kewajiban atau ketaklif urusan-urusan agama. Karena dia tidak bisa memiliki yang namanya alat untuk menerima ilmu. Bayang nih, orang terlahir dalam keadaan tidak memiliki pendengaran, ini tuli. Marang juga dia tidak memiliki penglihatan. Mau mendapatkan sebuah pendengaran dari mana agar dia bisa menerima sebuah pengetahuan itu loh, dia terima dari mana? Kan tidak bisa. Melakno yang paling penting dari indranya manusia adalah dua, penglihatan dan juga pendengaran. Lah, kemudian Allah Ta'ala di dalam ayat ini menegaskan, bahkan di ayat-ayat lain Allah Ta'ala di dalam menyebutkan indera-indera manusia yang paling pertama kali disebutkan adalah as-sam'a atau pendengaran. Ini kenapa? Dan yang nomor dua kok penglihatan. Ini kenapa? Karena sesungguhnya fal insanu bimujarrati ayu lada ta'malu indahu hasatas sam'i. Karena seorang manusia ketika sudah terlahirkan, murni cuma terlahirkan, dia langsung bisa mengoperasionalkan atau bahasanya sudah bisa memfungsikan terhadap pendengaran. Bocah cilik sik bayi ya, bayi sik cilik kait lahir itu indera yang paling pertama kali berguna adalah pendengarannya. Baru yang nomor dua yang namanya sebuah penglihatan al-basar fa innahu yatakhallafu anisam ili iddati ayamin minal wiladah. Maka yang namanya sebuah penglihatan itu tidak langsung berfungsi dari seorang bayi. Ya ini swingi tak sampai tadi bayi iki lek kait lahir, lek kupinge iku langsung berfungsi. Lah nek pendengarannya langsung berfungsi, tapi kalau penglihatannya itu tidak langsung berfungsi. Nunggu 10 hari kalau daunnya Syekh Mutawil Asy'arawi kemarin. Maka yang perlu kita ketahui, Mbak, bahwa kenapa sih kok Allah Ta'ala itu yang lebih didahulukan di dalam ayat ini dan banyak ayat itu adalah as-sam'a, inna sam'a, sebuah pendengaran. Karena seperti yang didahulukan sama Syekh Mutawil Asy'arawi, yang namanya sebuah pendengaran adalah satu-satunya indera yang terus melakukan atau berfungsi sekalipun dalam seseorang manusia itu dalam kondisi tidur. Paham berapa? Yang namanya pendengaran itu adalah satu-satunya indera yang terus berfungsi sekalipun manusia dalam keadaan tidur. Ngerti toh? Uangnya turu kayak modelnya kayak opo ae, mripate mesti merem. Tapi sing jenenge telinga akan terus berfungsi. Terbukti apa? Kalau terdengar yang namanya suara yang keras, yang kencang, pasti dia akan terbangun. Hebat. Ini kehebatan dan juga fungsi. Kenapa kok di dalam Al-Quran itu mesti yang didahulukan adalah as-sam'u, sebuah pendengaran. Karena pendengaran ini satu-satunya indera yang terus berfungsi bahkan sekalipun manusia dalam kondisi tidur. Wah, seru Pak, ini daunnya Syekh Mutawil Asy'arawi. Oleh karena itu, seperti yang didahulukan di dalam kitab ini, manusia sekalipun dalam kondisi tidur, yang namanya pendengarannya itu akan tetap terus berfungsi, akan tetap terus mendengar. Oleh karena itu, di dalam
masalah Ashabul Kahfi, kamu tahu ya, yang namanya Ashabul Kahfi ini tidur di dalam gua sampai dalam jumlah tahunan, puluhan tahun atau bahkan sampai ratusan tahun. Lah itu kenapa kok Ashabul Kahfi itu kok bisa tidur begitu lamanya? Syekh Mutawalli Asy'arawi mengungkap fakta bahwa beliau dawuh, "Falamma arada subhanahu ayyanamu hadhihi sinina attiwala daraba ala adanihim mu'attala hasata sam'i ladaihim." Ketika Allah Ta'ala itu menghendaki para Ashabul Kahfi agar mereka itu bisa tidur di dalam jangka waktu yang sangat lama sekali, dalam jumlah waktu tahunan, puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, maka Allah Ta'ala menutup pendengaran atau menutup telinga mereka, dan Allah Ta'ala hilangkan dari para Ashabul Kahfi indera pendengaran dari mereka. Paham berapa? Para Ashabul Kahfi itu bisa turu suwe sampai tahunan, puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, itu tidak lain tidak bukan karena para Ashabul Kahfi itu sudah dihilangkan, istilahnya dipaus, dihilangkan indera pendengaran dari mereka. Kenapa kok harus seperti itu? Wa illa lama tamakkanu minan naumi at-tawil wala az'ajathum al-aswatu min kharijil kahfi. Karena kalau para Ashabul Kahfi ini tadi tidak dihilangkan pendengarannya, indera pendengarannya, maka para Ashabul Kahfi ini tidak akan bisa melakukan yang namanya tidur lama dan pasti akan terganggu oleh suara-suara yang kencang dari luarnya gua. Nah, paham ora ya? Mulane Allah Ta'ala dawuh, wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, dan telah kami tutup telinganya mereka para Ashabul Kahfi di dalam kahfi, dalam gua, dalam jangka waktu tahunan yang lama. Nah, ini gue ben ngerti betapa Allah Ta'ala itu di dalam mendahulukan sebuah kalimat di dalam ayat Al-Qur'annya pun itu ada sebuah makna yang sangat agung. Saya ditambahi mana kalau saya Mutawalli Asy'arawi betapa agungnya yang namanya sebuah pendengaran. Tengeriki sampai didhawuhaken ngeten. Dan di dalam ayat Al-Qur'an itu enggak ada sebuah ayat yang lebih mendahulukan penglihatan daripada pendengaran. Kabeh nang ayat Al-Qur'an iku lebih mendahulukan pendengaran daripada penglihatan, kecuali dalam satu ayat, yaitu surat As-Sajdah ayat 12. Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, saya melihat dan juga saya mendengar. Cuma secara tegas wal hadis guna laisa anid dunya. Kenapa kok ini didahulukan penglihatan daripada pendengaran dalam ayat As-Sajdah ayat 12 ini? Ini ternyata adalah karena ini pembahasannya bukan tentang di dunia, tapi pembahasannya tentang sudah di akhirat. Itu loh. Karena memang para manusia pada di akhirat besok itu sangat terkaget dengan begitu mengagetkannya kondisi di akhirat, ya. Rabbana absorna wa sami'na na'mal sholih. Karena besok para makhluk di akhirat itu melihat terlebih dahulu sebelum mendengarkan. Itu kalau di akhirat. Maka yang namanya sebuah pendengaran itu merupakan panca indera yang paling pertama dan juga yang paling penting. Napa? Yang paling penting. Bahkan sekalipun orang-orang yang ahli membaca. Orang kalau membaca itu kan lewatnya adalah lewat penglihatan. Tapi perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang itu menerima segala bentuk ilmu yang dia terima itu dari penglihatannya, perlu kita ketahui bahwa dia mengenal alif, ba, ta, a, b, c dan seterusnya itu awal mulanya adalah dari napa? Pendengaran. Maka pendengaran itu merupakan sebuah hal yang sifatnya paling pertama dan paling utama. Wes, iku dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi kaya ngono, Pak. Mulane dalam ayat lain surat As-Sajdah niku dingendikaken, ya Allah wa ja'ala lakum sam'a wal absara. Ku ngoten kemarin di ayatnya. Niku ngoten nggih.
Terakhir, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang namanya yang namanya pendengaran, yang namanya penglihatan dan juga yang namanya hati, semua itu akan ditanyai. Jadi kita itu akan benar-benar dimintai tanggung jawab besok di akhirat atas telinga kita dibuat apa untuk mendengar, atas mata kita dibuat apa untuk melihat. Ngerungokno apa awakmu? Ya, melihat apa kamu? Menggunakannya di dalam apa? Mulane teng mriki ingin dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fal insanu idzan mas'ulun an sam'ihi wa basarihi wa fuadihi min haitsu talaqi. Ya, manusia pasti akan ditanyai akan penglihatannya, pendengarannya dan juga hatinya. Ya, karena Allah Ta'ala ini seolah-olah dawuh kepada kita, aila tasma'i illa khairan wala tatalaqqa illa thayyiban. Kamu janganlah mendengar kecuali terhadap perkara yang baik. Kamu janganlah menerima kecuali terhadap perkara yang baik. Ya, dengar ini diawakan. Begitu juga mata, seolah-olah Allah Ta'ala itu berkata kepada kita, la taro illal halal alladzi la yuhayyiju ghara'iza ka ila syahawat. Kamu itu janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang halal, yang tidak membuat hati kamu itu bergejolak ingin melakukan sebuah hal yang kamu syahwati, kamu ingini. Begitu juga yang namanya hati. Intinya semua itu kita akan dihisab atas pendengaran kita, atas penglihatan kita dan juga atas hati kita. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan ke ayat yang setelahnya sedikit lagi. Wala tamshi fil ardi maraha, teng tafsir Jalalain riyen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki ngendikaken wala tamshi fil ardi maraha aidza marahin bil kibri wal khuyalai. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan kamu itu sombong. Aidza marahin bil kibri wal khuyalai. Jangan kamu itu berjalan dalam keadaan kamu itu sosok yang memiliki sebuah kesombongan. Innaka lan tahrikal ardo ay taskubaha hatta tabluha akhiraha bi kibrika. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu melubangi terhadap bumi ini dengan kesombonganmu. Ya, falasta'la minal ardi hatta tudrika hududaha wa tabluhu muntaha. Kamu nggak akan mampu melubangi terhadap bumi ini. Artinya kamu tidaklah lebih mulia dari bumi hingga kamu itu bisa menemukan batas-batasan bumi atau bahkan ujung bumi. Rasa itu bahasa ngeten. Dan dilanjutkan lagi, wala tabluhul jibalatula, dan kamu tidak akan mampu sampai terhadap yang namanya gunung dari segi panjangnya. Ya. Artinya bagaimana? Al makna annaka lan tabluhu hadzal mablagha fa kaifa tahtalu. Kamu enggak akan mampu mencapai terhadap batas ini, maka bagaimana mungkin kamu bisa sombong? Kue itu hanyalah makhluk kecil di antara bumi dan juga gunung. Bukan hanya bukit, tapi gunung. Innaka lan tahrikal ardo, kamu tidak akan mampu menyingkap melubangi terhadap bumi ini. Ya, artinya tidak akan bisa mengetahui batasan bumi ini atau bahkan pojoknya bumi ini. Dan juga walang tablughul jibala tulah, dan kamu tidak akan mampu menggapai yang namanya gunung ini. Maksudnya biar. Ini para ulama tafsir berbeda-beda. Artinya begini, kalau kita mengikuti yang ada dalam kitab tafsir Jalalainnya adalah intinya adalah seperti ini. Dari ayat kamu itu jangan sombong. Ini kan ngoten ya. Intinya pada ayat ini adalah kamu itu jangan sombong. Teng mriki ingin diakan wala tamshi fil ardi maraha. Ai anna nahya an ayyam syia
al-insanu masyan yadullu alal kibriya'i wal 'azama. Kalau kamu berjalan, janganlah kamu berjalan dengan model yang menunjukkan kamu itu sombong. Kamu melakukan ojo metengek ini, membusungkan dada. Kamu kalau berjalan, janganlah berjalan dengan cara yang disitu memperlihatkan sebuah kesombongan. Salah satunya adalah nopo, membusungkan dada. Melaku ini ya Pak. Ini namanya membusungkan dada. Ini namanya salah satu daripada bentuk kamu berjalan dengan model sombong. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la tamshi fil ardi mukhtalan fakhura. Kamu kalau berjalan di atas muka bumi ini jangan sombong. Cara berjalannya saja itu loh kamu dilarang untuk sombong. Apalagi hati kamu. Nopo? Apalagi hati kamu. Jelas lebih dilarang yang namanya sebuah sombong. Pun malakna teng mriki dilanjutaken wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak suka, tidak cinta terhadap orang yang bersikap sombong. Lah baru ini membahas mengenai arti innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak akan mampu membolongi bumi dan tidak akan mampu menggapai gunung-gunung dari segi panjangnya. Kamu tidak akan mampu mencapai tingginya gunung. Ini maksudnya gimana? Wal murad minal kharqi huna nakbul ardi. Arti daripada membolongi ini artinya memang membolongi bumi. Maksudnya bagaimana? Annal masya innama yatimu bil irtifa wal inkhifat. Yang namanya berjalan itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan cara naik dan juga turun. Innaka halal inkhifadi la takdiru ala kharqil ardi wa nakbiha. Kamu itu kalau berjalan, ya, ketika berjalannya itu turun, kamu tidak akan mampu membolongi terhadap bumi. Ngono lho. Jadi kowe gak usah terlalu sombong. Ora enek ceritane menungso iku iso mampu membolongi bumi sampai lewat ngisor sampai dasarnya bumi, itu enggak ada. Paham ya? Malah dilanjut nang mriki wal irtifa wa halal irtifa ila takdiru ala antasila ila ruusil jibal. Dan dalam kondisi kamu itu berjalan ke atas, kamu tidak akan mampu untuk sampai di atas gunung. Maksudnya bagaimana? Intinya adalah satu, wal murad antambi ala kaunihi dhaifan ajizan fala yaliku ala takabbur. Intinya kamu itu adalah seseorang yang lemah, kamu enggak akan mampu sehingga kamu tidak pantas untuk melakukan yang namanya takabbur. Terakhir yang kedua, al murad minka anna tahtaka al ardo allati la takdiru ala kharqiha. Arti daripada ayat ini ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya di bawah kamu ini ada bumi, yang mana bumi ini kamu tidak akan mampu untuk membolonginya. Wa fawqaka al jibal, dan di atas kamu itu ada gunung. Allati la takdiru alal wusul ilaiha, yang kamu tidak akan mampu untuk sampai di atas gunung-gunung yang paling tinggi. Sehingga nopo fa anta muhatun bika min fawqika wa tahtika binau'aini minal jama. Maka intinya kamu itu adalah seseorang makhluk yang dikepung oleh dua hal yang keras, dua hal jamat, dua hal yang keras, yaitu bumi dan juga gunung. Sehingga wa anta ata'afu minhuma bikatsir. Kamu itu hanyalah sosok makhluk yang paling lemah daripada kedua benda tersebut, bumi dan juga gunung. Wa dhaif al-mahsur la yaliku bi at-takabbur. Orang yang lemah, yang terkepung itu tidak patut untuk memiliki sifat takabur. Sehingga artinya itu seolah-olah adalah ai tawadhu wala tatakabbar. Rendah dirilah kamu dan janganlah kamu itu sombong. Fa innaka khalqun dhaifun min khalqillah al-mahsur baina hijaratin wa turabin. Niki lho. Fala taf'al fi'lal muqtadiril qawi. Kamu itu jangan sombong karena kamu itu hanyalah makhluk yang lemah. Wes, itu daunnya. Paham ya? Intinya kita itu hanyalah sosok makhluk yang lemah yang dikepung oleh kedua hal yang keras, yaitu bumi dan juga gunung. Makhluk yang paling terkecil dan paling lemah ini ya kita ini, manusia.
manusia. Kita nggak pantas untuk yang namanya memiliki sebuah kesombongan. Melawan nang kene didhawuhna sama Syekh Mutawil Asy'arawi. Beliau secara tegas dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini pesan kehidupan. Napa? Ini pesan kehidupan. Beliau Syekh Mutawil Asy'arawi dawuh ngeten. Di dalam ayat-ayat ini tidak henti-hentinya Allah Ta'ala ini ingin memberikan sebuah jalan kemoderatan yang sifatnya diumumkan atau untuk sosial, terkhusus untuk sosialnya para muslimin. Dan orang-orang yang benar-benar mau berangan-angan terhadap ayat-ayat ini tadi, intinya adalah satu. Allah Ta'ala benar-benar mendorong terhadap para manusia untuk memiliki sebuah amanah ilmiah, sehingga mereka tidak mengucapkan kecuali suatu hal yang mereka ketahui. Nah, kemudian dilanjutkan, alam tara anna manhaja wa usluba hayatin yadmanu salamatal ijtima. Al-insan tengeriki, al-insan huwa madaru hadil harakat al-khilafiyah fil ard. Yang namanya manusia itu merupakan pondasi utama perputaran di muka bumi ini. Napa? Yang namanya manusia adalah pondasi utama perputaran di muka bumi ini. La walidzalika yuridu al-haqqo subhanahu wa ta'ala ayyadu alana tawazunan ijtimaiyah. Karena yang namanya manusia ini merupakan sebuah sosok utama di dalam perputaran hidup ini, Allah Ta'ala menginginkan yang namanya sebuah kemoderatan untuk makhluk sosial. Artinya bagaimana? Wa awwalu syai'in fi hadzal tawazun al-ijtima'i annana jami'an indallahi sawa'un wa kulluna 'abidun. Ini inti daripada ayat ini adalah seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi, bahwa sebuah hal yang paling pertama yang bisa membuat kesetaraan sosial adalah bahwa kita semua ini statusnya sama di hadapan Allah Ta'ala. Kita semua adalah hambanya Allah Ta'ala. Lek kabeh iku wis menyandang gelar yang sama, rupane kabeh iku padha-padha makhluke Gusti Allah, padha-padha kaulane Gusti Allah, tidak akan terjadi yang namanya sifat sombong. Bahkan didawakan kalian Syekh Ramdan Al-Buiti, kowe statusmu koyok gedene koyok apa wae, sok sing status sing mbok gawa nang kuburan itu cuma satu, yaitu status Abdullah, yaitu hambanya Allah. Kowe presiden, kowe LC, kowe MA, SH, atau apapun itu, tentara, ya, atau yang lainnya, gelar-gelar yang lainnya, semua akan lepas dengan ketika kamu mati. Dan yang tinggal bersamaan dengan kamu hanyalah status Abdullah, hambanya Allah. Sehingga ya nopo, kalau kita sudah memiliki ini tadi, yang namanya hamba Allah, status hamba Allah, walaysa minna man bainahu wa bainallahi qarabatun wa nasabun. Tegasnya beliau, tidak ada satupun dari kita para manusia ini yang punya hubungan kekeluargaan dengan Allah Ta'ala. Ora enek Pak, menungso iki duwe status keluarga. Lek keluarga kan sifatnya rodok dekat. Enggak ada. Dari kita yang memiliki sifat kerabat atau kekeluargaan terhadap Allah Ta'ala. Fal jami'u indallah abid. Maka semuanya ini intinya adalah merupakan, kita semua ini merupakan hambanya Allah Ta'ala. Sehingga ya nopo, ya, wala farqa bainahum illa bit taqwi wal amalis sholih. Tidak ada yang membedakan di antara kita kecuali takwa dan juga amal saleh. Yang membedakan terhadap kita para manusia itu cuma satu, takwa dan juga amal soleh. Nah, walaupun saya percepat ya. Wa in tafawatat aqdaruna fil hayati fa wa tafawudun dhahirun syakliyan. Walaupun kenyataannya takdir kita itu membuat kita berbeda-beda, karena itu hanyalah sebuah perbedaan yang sifatnya dhahir. Li'annaka hina ma tara ila hadat tafawut la tangdur ilaihi min zawiyatin wahidatin fataqulu masalan hadza ghaniyun wa hadza faqirun.
Karena sesungguhnya ketika kamu itu melihat kepada sebuah perbedaan ini, maka jangan kamu lihat dari satu sisi saja. Sehingga kamu mengucapkan ini orang kaya, ini orang fakir, ini orang miskin. Kamu jangan mengucapkan seperti itu. Jangan melihat hanya satu sisi. Dawanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Wa mu'dhamun nas yahtamuna bi hadhihi nahyah natafawud. Dan memang kebanyakan para manusia itu cuma bisa melihat satu sisi ini saja. Sehingga wa yad'una ghairaha minan nawahi al-ukhra. Mereka bisa melakukan yang namanya sebuah kesombongan atas orang-orang lain hanya melihat satu sisi ini saja. Wa hadza la yasil, ini enggak benar. Harusnya kamu itu melihat kepada segala sisi yang dimiliki oleh orang lain. Ngono lho. Sehingga enggak bisa melana tengeriki tinggi-tinggi sehingga enggak bisa satu orang dikatakan wah ini lebih unggul dari segi kekayaannya, satu orang ini dikatakan lebih unggul, ini satu sisi lebih unggul dari segi dia memiliki pangkat. Wis gak iso model kayak gini Pak. Harus melihat segala sisi yang dimiliki oleh seorang manusia. Intinya adalah yang dalam hal ini yang benar-benar menjadi barometer adalah sifat takwa dan juga kesolihan wal amalis sholih. Yes. Niku ngoten. Ini peringatan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh kullu umuril insan bidayatan min ijadihi min adamin ilal imdadi min udmin hiya hibatun yumkinu antus taradda min yaumin la'iyah. Segala hal yang dimiliki oleh seorang manusia itu pada permulaannya adalah diwujudkan dari ketiadaan dan nanti akan menjadi sebuah ketiadaan lagi. Ya, itu merupakan sebuah pemberian yang itu mungkin untuk dikembalikan pada suatu hari dari beberapa hari. Kamu punya jabatan, kamu punya harta, kamu punya apa itu? Sebuah pangkat. Itu merupakan sebuah pemberian yang di suatu saat nanti pasti akan dikembalikan. Ya, kalau nang syairane ya benar, nang apa iki jenenge jurumnya. Ala innamal mal wal ahlu wada'i fala budda yauman antarat da yauman wada'i. Iya benar, Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dudu ala laita syababan sing iku lho. Innamal malu wal ahluna. Lali sirane. Ya itu pokoknya. Yang namanya harta, yang namanya keluarga, yang namanya jabatan, semuanya itu hanyalah sebuah titipan, dan yang namanya titipan itu pasti akan dikembalikan. Maka secara tegas kalau semua itu hanyalah sebuah pemberian dan juga titipan yang akan dikembalikan pada suatu hari nanti, wa kaifal hal idza takabbarta bimalika summa ra'akan nasu fakiran au ta'alaita bi quwwatika summa ra'akan nasu alilan. Bayangkan bagaimana perasaanmu jika sekarang kamu memiliki segala harta kamu, kemudian kamu melakukan yang namanya sebuah kesombongan. Kamu di waktu kaya sombongnya ndak ukur. Kemudian datang suatu hari kamu jatuh miskin, kemudian manusia melihat kamu dalam keadaan fakir. Kira-kira perasaanmu piye? Susah, Pak. Begitu juga sebaliknya. Ketika kamu itu melihat bahwa kamu itu sosok yang kuat dengan jabatan kamu, kemudian kamu jatuh turun dari pangkat kamu dan kamu menjadi seorang yang sakit, bagaimana perasaanmu ketika kamu dalam kondisi yang lemah seperti ini? Bayang. Maka intinya adalah satu, fatawadu wal adabu al yakubika. Yang namanya tawadu, yang namanya etika itu merupakan yang paling pantas untuk seorang manusia, karena yang namanya takabur, sombong itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berhak untuk merebut jubah kesombongannya Allah ta'ala untuk kita. Ya, paham ya? Kita jadi harus menjadi mental pemenang seperti itu. Wes Pak, gak usah toto ini Pak. Intinya adalah dari ayat ini kita nggak usah sombong-sombong.
Biasa guys dengan kamu punya kecantikan, kamu punya kegantengan, kamu punya harta, kamu punya jabatan, kamu tetap yang namanya rendah hati, rendah diri. Karena itu cuma sekedar pemberian dan juga titipan dari Allah Ta'ala. Biasa loh. Karena mental pemenang ya ini, ketika dalam keadaan kamu lemah, kamu mampu terus berusaha, dan ketika kamu sudah sukses, kamu tetap bisa rendah hati dan tidak sombong. Itu mental pemenang. Mulanya beliau secara tegas, waman ahabba ayyara musawatal khalqi amamal khaliq subhanahu falyanzur ilal ibadah. Allah Syekh Mutawalli Asy'arawi ingin membuktikan bahwa status kita itu sama. Lihat ketika semuanya itu sedang melakukan yang namanya sebuah ibadah. Lek wis adzan dikumandangkan, lek wis adzan dikumandangkan, maka semua status akan menjadi sama. Yang namanya presiden, yang namanya rakyat biasa, yang namanya rakyat jelata, semua akan hadir di masjid untuk melaksanakan sholat dan merendah diri, merendah hatikan di hadapan Allah Ta'ala sebagai makhluk, sebagai hamba. Paham orang? Ini bukti bahwa sebenarnya status kita semuanya itu sama. Status kita adalah hambanya Allah. Lek wis terkumandangkan yang namanya adzan, kue presiden, kue wali kota, kue gubernur, kue CEO, kue konglomerat, kue crazy rich, kue kiai, siapapun itu, rakyat biasa, semuanya akan kembali menghadap terhadap Allah Ta'ala dengan status kehambaannya. Intinya ngoten. Maka sama sekali tidak pantas bagi kita untuk yang namanya sombong, Mbak, karena kita nggak akan mampu mengalahkan yang namanya bumi dan juga gunung. Terakhir, kullu dzalika kana sayyi'u inda rabbika makruha. Kullu dzalika tangriki tinggal akan kullu dzalika ay al madhkur min qawlihi kullu ya Allah ya Rabbi ya Karim al madhkur min al khamsi wal 20 al madhkura fi qawli la taj'al ma Allah ilan akhar wa la tamshi kana sayyi'u inda rabbika makruha. Karena semua itu tindakan buruknya, perkara buruknya itu merupakan sebuah hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, semua tindakan-tindakan buruk itu merupakan sebuah hal yang sifatnya itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Intinya adalah tengriki akan wasai huwal makruh minallah. Perkara yang buruk itu adalah sebuah hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala la yakrahu illa ma khalafa manhajar ubudiyah lahu subhanahu wa ta'ala. Ini gila. Karena sebenarnya Allah Ta'ala itu tidaklah membenci kecuali suatu hal yang bertentangan dengan manhaj kehambaan. Kalau seorang hamba tidak berjalan atas manhajil ubudiyah, manhaj kehambaan, itu merupakan sebuah hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Intinya adalah kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semuanya yang telah disebutkan tadi, perkara buruknya itu merupakan sebuah perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmati wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Monggo Mas Nis.